Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, saya pernah suatu ketika di depan Ka'bah 2 tahun yang lalu, bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Ada seorang tua yang usianya sudah 93 tahun dari Pakistan, dari Islamabad. Orang tua ini sudah 11 kali dioperasi di berbagai tempat yang berbeda di tubuhnya, dan dia sudah sangat lemah berjalan, sementara dia umroh sendirian. Saya kasihan melihatnya. Kedua lututnya sulit untuk dibawa melangkah, membawa badannya kemana-mana. Karena dia dekat dengan saya, tiap hari saya bacakan ayat-ayat Allah kepada kedua lututnya. Semoga Allah tidak menjadikan ini ria dan ujub, karena saya menceritakan apa yang saya lakukan pada orang tua ini berdampak positif kepada beliau. Dimana saya teringat 3 hari terakhir menjelang saya berpisah dengan bapak ini, dia sudah sesekali sudah mulai meninggalkan tongkat dan berjalan tanpa tongkat. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melepaskan tongkat itu. Inilah dia dampak positif daripada Al-Quran yang diruqyahkan kepada orang. Sesakit apapun orang itu, insya Allah Allah menjamin Al-Quran adalah syifa. Apa yang saya kerjakan ini, beberapa orang yang iktikaf bareng dengan kami memperhatikan. Lalu ada yang mulai konsultasi dengan saya tentang masalah ruqyah, tentang masalah penyakit dan segala macamnya. Saya sampaikan kepada mereka. Apabila Bapak Ibu ingin melihat beberapa pembelajaran daripada kami tentang masalah ruqyah dan Al-Quran adalah syifa dan sebagainya, silakan rujuk di YouTube, di mana ada kajian-kajian kita khusus tentang masalah bagaimana sembuh dengan Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, akhirnya ada seorang lelaki dalam usia 28 tahun. Lelaki ini tinggi, gagah, orang Mesir. Dan dia dekat kepada saya, lalu berkata, mula-mula dia panggil saya Sayyid. Ya Sayyidi, apa yang kau lakukan pada bapak itu? Saya katakan, saya meruqyahnya dengan ayat Allah dan dengan doa-doa Nabi. Lalu beliau berkata, apakah ruqyah ini bisa menghilangkan sebuah kecanduan yang saya sudah benci? Apa kecanduan kamu? Saya tanya. Saya sangat candu dengan rokok, dan saya benci dengan rokok, tapi saya tidak bisa melepaskannya. Dia mengatakan, saya datang dari Mesir kemari untuk mengumpulkan uang. Saya mau menikah. Mungkin Tuhan tidak percaya kalau di Mesir itu biaya nikah sangatlah mahal, maharnya tinggi. Dia nggak tahu kalau saya juga dari alumni Mesir, Al-Azhar. Lalu saya katakan kepadanya, terus gimana? Saya datang kemari untuk cari uang. Niat saya mengumpulkan mahar dan saya ingin menikah. Tetapi bagaimana uang akan terkumpul? Hari demi hari seluruh uang gaji saya habis oleh rokok. Saya baru bisa berhenti merokok hanya ketika sedang tidur, ketika sedang sholat, ya. Bahkan makan pun rela saya telantarkan demi mempertahankan agar tetap saya bisa merokok. Jadi kayaknya nyambung aja terus rokoknya itu. Lalu dia berkata, demi Allah, saya sudah tidak sanggup lagi seperti ini berlama-lama. Saya tahu rokok ini tidak baik, tetapi saya tidak mampu meninggalkannya. Saya sudah mencoba berulang, mencoba dan terus mencoba dan gagal lagi. Saya katakan, apakah ini asli dan murni dari lubuk hati Anda yang paling dalam? Beliau mengatakan, wallah, iya demi Allah, katanya. Kalau begitu kata saya, sini, duduk tepat di hadapan saya. Saya pakai kursi lipat ya, di Tanah Haram itu kan banyak kursi-kursi lipat yang diwakafkan untuk duduk, ya. Saya duduk di atas kursi lipat itu, saya persilahkan anak muda ini untuk duduk tepat di hadapan saya dan sama-sama kami menghadap ke arah kiblat. Ka'bah jaraknya kurang lebih 75 meter dari kami. Saya letakkan telapak tangan kanan saya di dadanya, kemudian telapak tangan kiri di ubun-ubun kepalanya, lalu mulut saya dekatkan ke telinganya yang sebelah kanan. Saya mulai membacakan ayat-ayat Allah SWT. Di tengah-tengah itu saya katakan dengan beberapa kalimat dengan bahasa Arab tentunya, wahai musuh Allah, kamu yang bersarang dalam tubuh pemuda ini, saya perintahkan kamu dengan nama Allah keluar. Pemuda ini tidak suka dengan kamu dan juga tidak menginginkan kamu lagi. Maka dengan ayat-ayat Allah, saya perintahkan kamu keluar dari tubuh lelaki ini. Suara saya pelankan agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang tidur siang. Jadi ini kira-kira jam 2, jam setengah 3 ya. Ruqyah ini berlangsung tidak lama. Kalau saya tidak khilaf, paling-paling hanya 25 sampai 30 menit. Tidak lama.
penghujung ruqyah, telapak tangan saya yang ada di dadanya ini saya gedorkan di dadanya. Sambil sesekali saya katakan, ukhruj ya aduallah, ukhruj ya aduallah. Karena saya yakin pemuda ini mencintai rokok, di mana asap dimasukkannya ke dalam mulutnya, sementara dia benci dengan rokok, tetapi dia tidak mampu meninggalkan rokok. Semacam ada dorongan yang begitu kuat untuk tetap merokok. Nah, saya yakin ini bukan dia lagi. Yang mencintai rokok itu bukan lagi si pemuda, tetapi sudah ada makhluk lain yang menjadikan dia ketergantungan dengan rokok. Setelah saya gedor beberapa kali, dia pun terbatuk-batuk ringan, batuk-batuk ringan. Setelah itu selesai, ditutup dengan salawat. Kemudian kami bubar. Waktu asar masuk, maghrib pun masuk. Dia tidak ada nampak. Biasanya nampak, sekarang tidak nampak. Waktu isya, dia juga masih nggak ada. Ya gimana mau ada, asal orang udah keluar saja menjelang asar, atau apalagi setelah asar, nggak akan mungkin bisa masuk lagi ke Masjidil Haram. 10 terakhir apalagi, orang berebutan untuk dapat masuk ke dalam masjid. Intinya selepas sholat tarawih pukul 12, pemuda itu datang dan mendadak saja saya dipeluknya kuat-kuat dan dia tidak mau melepaskan, sambil berkata, syukran ya Syekh, jazakallah khair, jazakallah khair. Orang sana kalau jazakallah itu jim itu G ya, jazakallah khair, jazakallah khair. Dari Sayyid saya dipanggilnya Syekh ya. Saya katakan, ada apa dengan engkau? Dia berkata, demi Allah katanya, saya berbuka tadi aneh. Apanya yang aneh? Saya katakan, biasanya saya berbuka langsung dengan rokok ya, dan saya tidak akan melepaskan rokok ini kecuali apabila saya sudah sholat. Jadi tadi katanya tidak terfikirkan sedikit pun oleh saya tentang rokok. Saya berbuka seperti layaknya orang lain berbuka dengan kurma, dengan susu dan lain-lainnya. Yang kedua katanya, waktu maghrib ke isya, teman-teman saya mendekat sambil merokok, dan saya merasa busuk dan jijik dengan bau asap rokok itu. Saya suruh mereka mendekat, menjauh dari saya. Padahal katanya sebelumnya saya teringat dengan rokok dan sangat kuat ingin merokok, serta bau asap rokok itu sangatlah enak bagi saya. Ini saya menjadi benci dan saya menjauhkan diri, dan saya suruh mereka juga menjauh dari saya. Selepas isya, yang aneh juga katanya, ada teman saya menyodorkan rokok kepada saya. Saya merasa jijik dengan rokok itu. Ini subhanallah. Nah, ini kaum muslimin, adanya sesuatu yang menyimpang daripada normalnya manusia. Coba, rokok itu pada hakikatnya normal nggak? Asap rokok yang begitu apa namanya, ya, pahit dan nggak jelas rasanya, mengganggu di lidah, di bibir, segala macamnya. Apabila kita orang normal mencoba mencicipi, luar biasa tidak enak. Tetapi kok ada orang yang menjadi kecanduan begitu? Bukan dia lagi. Bukankah kita tahu salah satu di antara energi daripada jin dan syaitan adalah asap, sementara rokok itu adalah menghisap asap. Makanya dikatakan smoke. Ibarat Allah yang kami muliakan, akhirnya orang ini subhanallah, sebatas kami bersamanya, dia membenci rokok. Saya tak tahu perkembangannya bagaimana. Ini menandakan apa? Ketika diusir ukhruj ya aduallah, persis seperti Rasulullah SAW mengusir jin atau syaitan yang mengganggu sahabatnya sehingga tidak susah untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat. Selalu pecah dan buyar konsentrasinya, teringat yang macam-macam dalam sholat, bahkan banyak lupa-lupa dalam rakaat dan segala macamnya. Ketika dipukul dadanya oleh Nabi, ukhruj ya aduallah, ini menandakan syaitan itu ada dalam tubuh manusia. Dan memanglah kata Rasulullah SAW, sesungguhnya inna syaitan yajri fi ibni adam majrad dam fadayyiquhu bis-shaum. Sesungguhnya syaitan itu di dalam tubuh manusia adanya di dalam aliran darah, kata Rasul, dan dia berpindah-pindah dari bagian tubuh manapun dengan sesuai dengan peraliran darah. Fadayyiquhu bis-shaum. Maka persempitlah para setan-setan itu mengalir di darah kamu dengan saum, dengan puasa.